Halo adik-adik, kita ketemu lagi ya. Hari Minggu lagi, kita akan ibadah lagi. Tapi sebelumnya, kita akan ditemani nih oleh teman-teman kalian. Gracio, sapa teman-temannya? Halo. Sergio, ya. Hari ini kita ditemani oleh teman-teman kita, Gracio dan Sergio, yang akan menemani Lose dalam ibadah hari ini. Tapi sebelumnya, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena kasih-Mu yang sudah memberi kami kesempatan kembali hari ini untuk beribadah pada Engkau. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah menjaga, memelihara hidup kami sampai hari ini. Engkau sudah menjaga, memelihara keluarga kami. Tuhan, tak habis-habisnya kami bersyukur pada Engkau karena kebaikan-Mu kepada kami. Walaupun kami sering nakal, walaupun kami sering tidak patuh pada Engkau, tapi Engkau tetap mengasihi kami. Untuk itu kami selalu bersyukur pada Engkau Tuhan. Dan saat ini kami ingin beribadah. Kami bersyukur Engkau juga memberi kami kesempatan untuk beribadah pada Engkau. Dan Engkau sendiri akan menyertai setiap kami, memberkati setiap kami, dan memberikan kami hati yang selalu rindu pada Engkau, rindu untuk beribadah padamu, rindu untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa bersyukur hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya adik-adik, kita akan memulai ibadah kita akan memuji Tuhan. Wah, Tuhan Yesus ada satu-satunya Tuhan kita yang menjadi penolong kita, menjadi Juru Selamat kita, yang kita kasihi dengan sesungguh-sungguhnya. Sama-sama, bernyanyi sama-sama ya. Yesuslah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di sorga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di sorga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan masuk dalam firman Tuhan. Tapi sebelumnya, kita akan menyanyikan setinggi-tingginya langit sambil kita menjalankan persembahan ya. Nah, kita sama-sama menyanyikan setinggi-tingginya langit sambil kita akan memberikan persembahan pada Tuhan, biar semuanya boleh berkati oleh Tuhan. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam
Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. kasih Yesus, oh kasih Yesus, Mengalahkan segalanya. segalanya. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. 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 Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kita bersyukur tadi kita sudah bersama-sama menaikkan pujian kepada Tuhan. Sekarang kita akan bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur pada saat ini kami boleh bersama-sama beribadah kepada Engkau. Walaupun kami di rumah masing-masing, tapi kami percaya Tuhan yang memberkati kami. Sekarang kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati kami, mengerti apa yang Tuhan sampaikan. Terima kasih. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kita akan melanjutkan pembelajaran kita di minggu ini ya. Minggu kemarin kita semua sudah belajar bagaimana Raja Daud menjadi raja bangsa Israel yang berhasil. Dia menaati Tuhan, dia mengutamakan umat Allah, dan dia memimpin dengan berhasil ya. Kira-kira apa sebabnya? Tentu saja karena pertolongan dari Allah. Allah menyertai Daud, Allah yang memberikan keberhasilan kepada Daud. Nah, adik, tetapi kira-kira apakah kerajaan Daud, bangsa Israel, akan berjalan dengan baik terus? Nah, kita akan coba belajar mengenai pelajaran kita pada hari ini ya, yang terambil dari 2 Samuel pasal yang ke-9 sampai pasal yang ke-19. Kita akan mencari tahu apa yang terjadi selanjutnya. Nah, adik-adik pertama-tama bisa melihat di lembar cerita Huyuk di halaman pertama. Yang pertama, dalam 2 Samuel pasal yang ke-9, di situ Daud bertanya kepada para pegawainya, kira-kira apakah ada keturunan Saul yang masih hidup? Nah, kata pegawai-pegawainya, masih ada anak laki-laki dari Yonatan yang bernama Mephiboset. Nah, lalu Daud menyuruh pegawai-pegawainya mencari Mephiboset dan membawa ke hadapan Raja Daud. Nah, pada saat itu Mephiboset yang dibawa untuk menghadap Raja Daud, dalam perjalanan dia berpikir, dia takut, dia khawatir, kira-kira apa ya yang akan dilakukan oleh Raja Daud kepadanya, karena dia tahu dulu kakeknya Raja Saul pernah berniat akan membunuh Raja Daud karena merasa iri hati kepada Raja Daud.
Jadi Mephiboset ini merasa khawatir. Tetapi kira-kira apa yang dilakukan oleh Daud pada Mephiboset? Nah, Mephiboset ini adalah seorang yang lumpuh ya kakinya, karena dulu waktu kecil dia pernah jatuh. Lalu pada saat Mephiboset ada di hadapan Raja Daud berkata, "Aku akan memberikan segala harta kepunyaan Raja Saul kepadamu dan keturunanmu, dan kamu akan makan bersama-sama dengan raja, dengan aku di dalam istana dalam satu meja." Mephiboset merasa kaget dan dia berkata, "Apakah aku seorang cucu Raja Saul yang pernah ingin membunuh engkau yang hina ini, tetapi bisa mendapatkan sesuatu yang sungguh indah, diberikan hadiah, diberikan kekayaan?" Tetapi Raja Daud berkata, karena dulu Daud sudah berjanji kepada Yonatan ayahnya Mephiboset ini bahwa dia akan menjaga keturunan dari Yonatan sahabatnya. Sungguh murah hati sekali Raja Daud ini kepada keturunan dari Raja Saul yang kita tahu dulu pernah ingin membunuh Daud. Nah, kemurahan hati itu adalah sesuatu yang tidak pantas kita terima, tetapi diberikan oleh orang lain. Sikap Daud ini mengingatkan kita kepada Allah yang sungguh luar biasa, yang dia juga memberikan kemurahan hatinya kepada kita manusia, yaitu saat Allah mengorbankan Tuhan Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita semua dari dosa-dosa kita yang sangat banyak. Tetapi Allah mengirimkan Tuhan Yesus untuk menyelamatkan kita. Sungguh luar biasa ya apa yang Allah berikan, dicontoh oleh Daud untuk dilakukan kepada Mephiboset. Ini sungguh berkat yang luar biasa. Nah, lalu selanjutnya yang kedua ya, nanti adik-adik bisa melihat di lembar Carita Huyuk halaman yang kedua. Selanjutnya beberapa waktu setelahnya, bangsa Israel kembali berperang dengan bangsa Amon. Nah, pada saat itu Daud menyuruh pasukannya berangkat untuk berperang. Tetapi Daud tidak ikut. Seharusnya Daud ikut sebagai seorang raja memimpin pasukannya ya, tetapi Daud tinggal di dalam istananya di Yerusalem. Nah, suatu ketika saat Daud berada di teras istananya ya, di atas ya. Nah, Daud melakukan sesuatu yang mengerikan adik-adik. Dia melihat ada seorang wanita cantik yang sedang mandi, dan sesaat itu juga pikiran Daud tergoda untuk melakukan dosa, dan Daud melakukan persinahan dengan wanita itu yang bernama Betsheba, di mana Betsheba itu sudah mempunyai suami yaitu Uria. Nah, mungkin ada adik yang sudah pernah dengar cerita ini. Jadi inilah kisah tentang kejatuhan Daud ke dalam dosa, bahwa dia bersinah dengan istri orang lain yang bernama Betsheba. Nah, adik-adik, setelah itu Betsheba hamil, mengandung seorang anak, dan Daud sekali lagi melakukan dosa. Dia ingin menutupi kesalahannya yang sebelumnya, dan dia berusaha membunuh Uria. Dengan cara apa? Dengan cara mengirimkan Uria, si suami Betsheba itu, ke dalam medan perang yang paling depan, dengan tujuan supaya Uria bisa tewas dalam peperangan, dan terjadilah Uria tewas. Dan akhirnya Daud mengambil Betsheba sebagai istrinya. Sungguh tindakan yang mengerikan ya dari Daud, sudah mengambil istri orang lain dan membunuh suaminya. Nah, menurut kalian apa yang firman Tuhan katakan tentang perbuatan Daud? Dalam 2 Samuel pasal yang ke-11 ayat yang ke-27b,
Dikatakan, tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Daud melanggar 2 hukum dari 10 hukum Tuhan, yaitu hukum yang ke-6 dan hukum yang ke-7, yaitu jangan berzinah dan jangan membunuh. Wah, sungguh mengerikan ya apa yang dilakukan Daud. Lalu selanjutnya Allah mengutus Nabi Nathan kepada Daud untuk menegur Daud. Nah, apa yang dilakukan? Dalam lembar cerita yang kedua, Nathan menegur Daud dengan cara memberikan suatu perumpamaan. Perumpamaan tentang seorang kaya yang jahat, yang memiliki banyak harta, tetapi melakukan kejahatan dan merampas milik dari orang yang miskin, yang tidak mempunyai apa-apa, yang hanya mempunyai sedikit tapi tetap dirampas oleh seorang kaya itu. Saat Daud mendengar itu, Daud berkata, wah, orang seperti itu harusnya dibunuh. Lalu Nabi Nathan berkata, ya kamu itulah orang yang seperti orang kaya itu. Nah, pada saat itu baru Daud sadar bahwa dia melakukan dosa. Pada saat itu pun Daud mengakui semua kesalahannya kepada Tuhan. Daud rasa hancur hatinya dan Daud berkata ingin bertobat kepada Allah. Di situ Daud sungguh sangat sedih ya, karena dia melakukan dosa yang sungguh besar, karena dia mengecewakan Tuhan. Nah, saat meratapi kesalahannya, apa yang dilakukan Tuhan Allah? Tuhan Allah melalui Nabi Nathan berkata mengampuni kesalahan Daud. Ya, sungguh luar biasa ya Allah ya. Tetapi walaupun Daud diampuni, tetapi Daud harus tetap menerima konsekuensi. Konsekuensi itu seperti hukuman ya. Apa yang menjadi hukuman Daud atas dosa-dosanya? Adik-adik bisa melihat di lembar cerita Huyuk halaman yang ketiga. Nah, di situ ada beberapa gambar dari angka 1 sampai 9. Itu ada beberapa konsekuensi yang harus diambil oleh Daud. Nah, saya contohkan. Nomor 1, nanti adik-adik ngisi ya nomor selanjutnya ya. Nomor 1 itu apa yang terjadi? Konsekuensi apa yang terjadi kepada Daud? Anak yang dikandung Betseba yang tadi sedang hamil itu akan mati. Ya, sungguh mengerikan ya, dia sedih sekali ya, tetapi itulah hukuman yang harus Daud terima. Tetapi Allah tetap kasih. Nanti selanjutnya Betseba akan kembali hamil. Anak Daud yang kedua dari Betseba ini akan menjadi raja Israel yang selanjutnya, yang bernama Salomo. Ya, walaupun Allah sangat adil dan Allah tetap murah hati. Nanti adik-adik bisa melihat konsekuensi-konsekuensi yang selanjutnya ya, sampai nomor 9 di lembar cerita Huyuk halaman yang ketiga. Nah, mendapatkan hukuman-hukuman itu, Daud tidak merasa marah, tidak merasa kecewa kepada Tuhan. Daud tak percaya apa yang dilakukan Tuhan itu adalah yang terbaik. Dan Daud percaya Tuhan tetap menyertai Daud dan keturunannya sesuai dengan janji yang diberikan Allah kepada Daud. Nah, adik-adik, kita juga kadang melakukan dosa juga, kadang-kadang melakukan dosa. Mungkin adik-adik juga ada yang pernah melakukan dosa. Kita bisa melihat di lembar cerita Huyuk yang keempat. Nah, mungkin kita pernah berbohong, mencuri, tidak taat pada orang tua, berbuat curang, berlaku buruk kepada sesama kita, yaitu teman atau saudara-saudara kita. Nah, adik-adik, kira-kira saat adik melakukan dosa itu apa yang adik rasakan? Mungkin perasaan yang bersalah ya, yang kita rasakan seperti itu. Tetapi ketika Daud bertobat, kita pun bisa bertobat, kita pun mengakui segala kesalahan kita kepada Allah, kita mengalami pengampunan dari Allah. Tetapi kadang-kadang kita juga, walaupun kita diampuni, kadang-kadang kita juga harus merasakan konsekuensi. Contohnya mungkin dimarahi oleh orang tua ya, mungkin saat kita berbohong, kita dijauhi teman. Lah, tujuannya itu untuk
mengajarkan kita supaya kita tidak melakukan hal itu lagi. Itu adalah konsekuensi atau cara Tuhan untuk menegur kita, untuk mendisiplinkan kita supaya menjadi lebih baik, adik-adik. Ya, ketika kita bertobat, Allah mengampuni dosa kita. Seperti ada sebuah lagu, sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Ya, begitulah. Begitu besar kasih Tuhan, lebih besar dari apapun. Begitu dalam kasih Tuhan, lebih dalam dari samudra. Begitu luas kasih Tuhan, tidak bisa diukur akan ukuran apapun ya. Sungguh luar biasa. Tetapi yang terutama kita harus mengakui, kita harus bertobat dan tidak melakukan dosa-dosa itu lagi, dan Tuhan pasti akan menolong kita. Apalagi kalau kita meminta pertolongan Tuhan supaya kita bisa menjauhi dosa-dosa kita. Nah, adik-adik, sampai di sini pembelajaran firman Tuhan kita. Kiranya adik-adik bisa mengerti, kita semua bisa belajar untuk terus dekat kepada Tuhan. Untuk ayat hafalan pada minggu ini terambil dari Mazmur pasal 51 ayat 19. Mazmur pasal 51 ayat 19. Adik-adik coba belajar menghafalkan firman Tuhan ya. Nanti bisa dikirim melalui grup WA. Baik, sekarang mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman yang sudah Tuhan sampaikan. Biarlah kami anak-anak-Mu tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Biarlah kami terus bertobat dan berjanji tidak akan melakukan dosa-dosa kami lagi. Biarlah kami menjadi anak-anak yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.